Halo teman-teman semuanya, apakah kalian sadar di sekitar kalian itu jumlah sampah itu sudah terlalu banyak, menumpuk bahkan. Di Semarang sendiri jumlah sampah di TPA Jatibarang itu sudah sangat banyak dan sampah-sampah tersebut sangat mengganggu, terlebih di baunya. Selain di Semarang, ada lokasi di Jakarta yang eh, mendapat istilah dari orang-orang sekitar yaitu sebagai gunung sampah karena saking gedenya, saking banyaknya sampah dan saking luasnya lokasi tersebut dengan sampah disebut sebagai gunung sampah yaitu Bantar Gebang atau TPA Bantar Gebang di Jakarta. Nah, sebelum memasuki pembahasan yang ingin saya presentasikan nanti, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Slamet Septiono dari Universitas Semarang, Prodi Teknik Elektro. Dan presentasi kali ini untuk mengisi penilaian dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Endang Setiawati. Menurut data dari SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, terdapat 38 juta ton sampah di Indonesia pada tahun 2025 dan 66% dari jumlah total tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Yang sebagian besar adalah sampah-sampah plastik. Yang kita tahu sendiri, produk-produk sekarang itu sangat banyak sekali yang menggunakan bahan dasar plastik. Dari masalah tersebut, masalah menumpuknya jumlah sampah plastik tersebut, saya memiliki inisiatif untuk membuat suatu program yang sebenarnya program ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa lainnya, bukan cuma di Universitas Semarang tapi di universitas lainnya pun juga, yaitu program bank sampah atau pengumpulan sampah yang nantinya dapat menjadi sesuatu yang berharga atau memiliki nilai ekonomi. Pada dasarnya, prinsip bank sampah adalah ada suatu organisasi atau suatu komunitas gitu, dia khusus untuk menerima sampah dari warga sekitar, dan sampah yang diberikan oleh warga sekitar tersebut ditukar menjadi uang. Mungkin seperti sampah plastik 1 kilo dapat 3.000, atau sampah besi 1 kilo dapat 5.000, atau untuk nominalnya itu nanti kesepakatan masing-masing saja. Nah, dari bank sampah tersebut terlihat janggal ketika bank sampah itu cuma digunakan untuk mengumpulkan sampah saja. Jadi warga memberikan sampah ke bank sampah, udah selesai. Itu sama saja seperti tempat pembuangan sementara saja. Cuma ini lebih ada harganya saja. Nah, di sini saya ingin sedikit memberikan inspirasi bahwa bank sampah tersebut juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan sampah-sampah yang diterima tadi. Contoh pengolahan pembuatan produk berharga dari bahan dasar sampah. Tentunya jika kita ingin membuat program bank sampah itu harus ada prinsip yang mendasar. Dan apa sih prinsip yang ingin kita dasari dari program bank sampah ini? Prinsip yang ingin saya bangun adalah prinsip 5M, yaitu mengurangi, memilah, memanfaatkan, mendaur ulang, dan mengurangi jumlah sampah. Nah, dari prinsip itu sedikit demi sedikit problem-problem perihal sampah itu bisa teratasi gitu. Karena kita tahu sendiri sampah itu sangat berdampak negatif ya sama hidup kita. Bisa dari kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Contoh di Semarang, penyebab utama banjir kita itu adalah salah satunya itu sampah yang menumpuk kemudian menyumbat saluran perairan yang ujung-ujungnya saluran perairan itu naik ke jalan. Jadi sebenarnya penyebab banjir di Semarang khususnya itu bukan dari laut yang airnya naik, tapi dari sampah-sampah tersebut. Karena rumah saya juga sering terkena banjir dulu. Nah, karena rasa keprihatinan saya dengan peristiwa-peristiwa tersebut, makanya saya berinisiatif untuk mengajak teman-teman
membuat program ini. Nah, kembali lagi ke program bank sampah tadi. Di program bank sampah tadi, kita kan masih bingung sampah yang sudah dikumpulkan tadi ingin diapakan. Nah, di sini kita cari tahu dulu sampah apa saja yang bisa kita terima. Makanya di 5M tersebut ada proses memilah. Kita harus memilah antara sampah plastik, sampah besi, sampah karet, dan lain-lain. Nah, setelah dipilah, kita bisa lebih sedikit paham apa yang ingin kita lakukan dengan sampah tersebut. Misal sampah plastik ingin kita jadikan produk apa, sampah besi bisa kita jadikan produk apa. Contoh, produk yang paling sangat familiar dari sampah yaitu tas belanja ibu-ibu yang biasanya digunakan dari sampah bungkus makanan atau sampah bungkus deterjen begitulah. Nah, adapun saran dari saya untuk menjalankan program bank sampah ini, karena bank sampah ini tidak semata-mata bisa jalan begitu saja, pasti ada perlu proses untuk mencapai target maksimalnya. Itu mungkin kita harus bisa merangkul warga dulu agar satu sama lain itu bisa bekerja sama ya. Setelah satu sama lain warga itu bisa bekerja sama, bisa saling mengerti, bisa saling paham apa itu bank sampah, satu langkah kita lebih depan untuk menyelesaikan menjalankan program ini dengan maksimal. Selain itu, saran lainnya agar kita lebih berinovasi untuk menciptakan produk apa yang ingin kita buat. Bukan cuma sampah plastik tadi, mungkin dari sampah besi ataupun sampah karet bisa kita manfaatkan juga untuk produk-produk lainnya. Itu yang kita cari untuk kedepannya. Dari program yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kegiatan seperti ini sangat penting. Selain dapat mengurangi jumlah sampah, program ini juga dapat pertama mengurangi jumlah pengangguran di kampung tersebut. Karena dengan adanya bank sampah yang nantinya bank sampah tersebut juga mengolah sampah, itu mau tidak mau juga bank sampah membutuhkan orang untuk membantu membuat produk sampahnya tersebut. Jadi secara ekonomi kampung tersebut sudah sedikit lebih maju karena pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu, pengurangan sampah tadi juga dapat menyebabkan lingkungan itu lebih aman, lebih nyaman, dan lebih jarang ada penyakit lah. Karena biasanya penyakit seperti demam berdarah ataupun penyakit lainnya itu penyebab utamanya adalah dari sampah tumpukan yang menjadi sarang dari sumber-sumber virus penyakit seperti demam berdarah tadi ya. Ada nyamuk Aedes aegypti seperti itu. Mungkin kurang lebih itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada kesalahan sudah pasti karena saya manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.